Oke guys, welcome back again. Kali ini kita akan membahas tentang Maka Ampo, masih Maka Ampo dan Hengkeng Naung, yaitu seorang panglima laksamana kerajaan Siau yang sangat terkenal karena beliau banyak berperan dalam membela kedaulatan Sulawesi Utara. Beliau juga berperang di Minahasa, membela walak-walak Minahasa yang waktu itu berperang melawan bajak laut. Dan kalau kita mendengar cerita antara Maka Ampo dan Hengkeng Naung, memang ada beberapa versi, tetapi saya akan mengkaji dari sisi silsilah. Memang dalam silsilah Raja-Raja Sangihe dikatakan bahwa Maka Ampo ini adalah leluhur dari raja-raja di Sangihe, Sangir Besar Talaut dan Siau. Jadi kisah antara Maka Ampo, Hengkeng Naung dan Ambala yang dari Tamako itu adalah bukan Maka Ampo yang dikenal sakti di kerajaan Salurang. Karena Maka Ampo yang disebut dengan Maka Ampo Buraeng, yaitu Maka Ampo Sakti, dia adalah leluhur dari raja-raja di Sangir, raja-raja di Siau, dan raja-raja di Talaut. Jadi mungkin karena waktu itu Maka Ampo ini nama yang paling banyak dipakai oleh para raja, termasuk raja-raja Siau, raja-raja Tabukan, raja-raja Manganitu, juga raja-raja di Talaut bahkan menggunakan nama Maka Ampo. Jadi meleke ngareng atau menggunakan nama. Ini terbukti dari beberapa tulisan sejarawan di mana bahwa Hengkeng Naung ini lahir pada abad ke-16 di masa pemerintahan Raja Winsurangi sampai ke raja pemerintahan dari Raja Don Franciscus Xavier Batahi. Jadi beliau ini juga ada catatan sejarah di Manado, di Sindulang, dan juga di Minahasa, di mana juga berjuang bersama-sama dengan pahlawan di Minahasa. Jadi rentetan kehidupan dari Hengkeng Naung ini sudah berada pada penjajahan awal-awal masuknya Belanda antara Spanyol dan Belanda. Sementara Maka Ampo Buraeng ini lahir sebelum Portugis, sebelum Spanyol, sebelum Belanda. Jadi sekitar tahun abad 14 sampai abad ke-15. Jadi dia adalah leluhur dari, seperti yang Anda baca pada video sebelumnya, bahwa saya sudah menunjukkan silsilah dari para leluhur, dan ini juga dikaji oleh para sejarawan Siau dan bahkan juga oleh para sejarawan di Sangir. Nanti kita akan membaca dari salah satu situs dari yang tulis oleh seorang pakar sejarawan dari kerajaan Siau. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ini adalah daftar dari raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Siau. Jadi ini sumber dari John F. Sword Council. Jadi beliau adalah sejarawan Siau. Jadi ini sejarawan ya, bukan pencerita, sejarawan. Jadi raja pertama kerajaan Siau itu, seperti yang juga saya sudah tunjukkan pada buku tua saya, itu didirikan oleh Lokombanua II pada tahun 1510 sampai 1559. Jadi Lokombanua II ini leluhurnya adalah Maka Ampo Buraeng. Nanti saya akan tunjukkan sebentar. Raja yang kedua adalah Raja Posuma atau Pansumang. Dalam bahasa Sangirnya itu Pansumang, tapi sudah berubah jadi Pasuma atau Posuma. Jadi dimirip-miripkan ke Minahasa. Padahal itu kan Angkumang dan Pansumang. Ya, Posuma, saman Portugis, Spanyol. Zaman ini Spanyol sudah mulai datang. Jadi hubungan antara orang Sangir dan orang Eropa itu terjadi pada tahun 1959 sampai 1987 di zaman pemerintahan Raja Pasuma atau Pansumang. Jadi waktu Lokombanua mendirikan Kedatuan Siau, Lokombanua II itu belum ada orang-orang Spanyol dan Portugis. Raja ketiga yang memerintah kerajaan Siau adalah Raja Wisang atau Raja Ponto Wisang. Nah, di zaman ini Roma Katolik sudah masuk dan membawa kristenisasi, membaptis orang-orang Siau menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Belanda, guys, para senting Belanda itu nanti datang pada tahun abad ke-18, tahun 1800. Jadi yang merintis pertama kali kristenisasi di Nusa Utara, di Sangihe yang masih hitam waktu itu, masih beringas, itu adalah para pastor-pastor Katolik. Karena pada waktu itu juga ada usaha dari para orang-orang Ternate Islamia untuk mengislamkan wilayah di Nusa Utara. Waktu itu kan ada perlombaan. Jadi siapa yang pertama datang dan membawa agama di situ, maka dialah yang akan banyak mempengaruhi agama di tempat itu. Pada waktu itu memang ada misi dari Sultan Ternate untuk membawa agama Islam di Sulawesi Utara, tapi didahului oleh para misionaris Jesuit dari orang-orang Portugis dan Spanyol. Dan raja keempat adalah Raja Winsurangi.
Don Geronimo, dan mereka ini juga adalah orang-orang yang telah menerima iman gereja iman Kristen secara Katolik dari tahun 1551 sampai 1939. Nah, yang selanjutnya adalah Raja Batahi atau Don Franciscus Xaverius bersama Laksamana Hengkeng Ngunnaung. Jadi disinilah periode kehidupan dari Laksamana Hengkeng Ngunnaung. Jadi dari Binsurangi sampai ke Don Franciscus Batahi, Xaverius Batahi. Nah, Don Franciscus Batahi ini kan dalam cerita yang sebelumnya itu dia kawin dengan Maimunah, yaitu putri kerajaan Tabukan yang sebelumnya diculik oleh Sultan dari Ternate, sehingga Raja Dalero mengambil dan menghentakkan kakinya di Ternate dan terjadi gempa bumi. Jadi itu karena pengaruh-pengaruh mistik dari kerajaan Tabukan yang sangat kuat, sehingga Maimunah dilepaskan dan sehingga mengakibatkan Sultan Ternate itu emosi atau marah. Ada juga ceritanya bahwa pada akhirnya Sultan Ternate bekerjasama dengan Belanda untuk menyerang kerajaan Siau. Tapi ada sisi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah Mona Sehewu dan 1680 Raja Raramenusa. Jadi ini adalah anak dari Don Franciscus Xaverius Batahi dan Siti Maimunah. Jadi disebut Raramenusa karena dia mendamaikan antara kerajaan Siau dan kerajaan Tabukan yang waktu itu terjadi pertikaian karena ini Maka Ampo. Jadi di sini disebut dengan Maka Ampo yang bukan Maka Ampo lain ya, tapi Maka Ampo Bebenghe. Jadi kemungkinan dia adalah Maka Ampo yang istilah keturunan dari Maka Ampo yang di atas. Jadi mungkin ada Maka Ampo yang, karena di sini dikatakan bahwa Maka Ampo tersebut beringas, bengis. Dia juga menculik para wanita, dia juga ada sifatnya juga minum darah. Nah, jadi bukan Maka Ampo lain yang disebutkan ini yang berseteru dengan orang-orang Siau pada waktu ini, tapi itu adalah mungkin orang-orang yang mengambil nama, jadi Areng Nesung, nama yang sama. Tapi memang ada kejanggalan cerita karena sumber tersebut pun tidak ada di dalam manuskrip para penulis-penulis kerajaan Siau. Itu justru ada di Sangir dan dengan versi yang berbeda, versi Tamako dan versi Salurang, versi Tabukan juga berbeda. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Yang selanjutnya ini 1716, Anda bisa membaca Ismail Yankobus, Begandelu, dan ada beberapa raja yang selanjutnya, Umbori Hutang, Paparang, Nicholas Ponto. Jadi ada beberapa raja yang memerintah di kerajaan Siau. Jadi kita lihat di sini guys bahwa Laksamana Hengkeng Ngunnaung itu hidup pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Don Franciscus Xaverius Batahi dan juga sebelumnya juga Binsurangi Don Geronimo. Sedangkan Maka Ampo Uraing ini adalah leluhur dari kerajaan Siau, yaitu pada video yang sebelumnya Anda bisa melihat bahwa di atas dari Lokom Bandua ini ada 7 tingkatan sampai menuju ke Maka Ampo Uraing. Karena ini adalah Maka Ampo Uraing itu keturunan keempat dari Datuk Gumen Serangi. Jadi dia hidup di abad jadul, sebelum ada Portugis, sebelum ada Spanyol, dan sebelum ada Belanda. Oke, sekarang kita akan membaca sejarah yang ditulis oleh Dirno Kago. Di sini saya ambil dari sumber yaitu HTTP Sonatau.com Datu Batahi antara cinta dan dendam dan perang. Jadi kisah ini adalah kisah yang sangat menarik dari seorang anak raja, yaitu anak dari Datu Binsurangi. Jadi kita bacakan saja. Jadi ini berasal dari sumber sejarawan Siau yaitu Dirno Kago. Jadi saya tetap mengabadikan sumber-sumber yang saya dapatkan. Ini adalah referensi silang supaya dari berbagai sumber sejarawan dan pencerita itu kita dapat mendapatkan suatu klop data yang dapat dipersandingkan. Nah, Batahi ialah putra kandung Datu Binsurangi, Datu kelima yang memerintah selama 40 tahun sejak tahun 1591 sampai tahun 1631. Ibunya ialah Putri Tihuang Sompo. Jadi bahasa nama panjangnya itu Tihuang Sompo dari kerajaan Salurang, Manuwo. Pada tahun 1631, di saat Datu Binsurangi meninggal dunia, tampuk kekuasaan kedatuan diwariskan kepada putra mahkota, yaitu Batahi, Don Franciscus Batahi. Putra mahkota Batahi merupakan sosok lelaki tampan, cerdas, dan sangat berwibawa. Sejak ia kuliah di Universitas Intramuros di Filipina, jadi bayangkan guys, tahun abad ke-15 orang Sangihe sudah mengenal universitas. Itu anak Raja Binsurangi yaitu Franciscus Batahi. Jadi
Don Franciscus Xavier Batares ini juga adalah termasuk leluhur kami. Jadi ada juga dalam silsilah. Jadi ini semacam kebanggaan juga bagi saya, karena saya meneliti sejarah-sejarah yang masih memiliki hubungan. Jadi namanya bertambah panjang menjadi Don Xaverius Franciscus Batahi. Jadi Don Batahi muda seusai kuliah kembali ke kampung halamannya, tentu saja di Siau ya. Selang beberapa lama di tanah kelahirannya, berlabuhlah rombongan kapal Dalero di pelabuhan PH. Nah, ini sesuai dengan cerita yang saya ambil dari buku tua saya itu, bahwa rombongan Raja Dalero itu bersandar di Siau. Yang waktu itu kan dalam cerita sebelumnya itu membawa Putri Maimunah yang ditawan oleh Sultan Ternate itu dan diambil oleh, jadi Dalero ini mengalo DP istilah, merontak, dan dia hampir menggoncangkan wilayah Ternate dengan ilmunya itu, Berang Linhua. Kita lanjut, Dalero ialah putra Datu Udah, Raja Udah. Jadi dari Tabukan saat itu Dalero dan rombongannya dalam perjalanan pulang dari Kesultanan Ternate menuju Kedatuan Tabukan. Nah, ini cross check reference. Jadi sejarawan Siau dalam manuskripnya menuliskan hal seperti ini, dan sejarawan-sejarawan di Sangihe di waktu yang zaman dulu sebelum ada Google mereka juga menuliskan hal yang sama. Nah, bisa dikatakan bahwa ini bukti bahwa ada pertalian cerita. Ia baru saja menjemput Maimunah, adiknya yang dipaksa oleh Sultan Sibori menjadi istrinya. Berkat bantuan Dalero, Maimunah berhasil lolos dari Sultan Sibori yang tidak dicintainya itu. Dengan sentakan kaki sakti Dalero, Dalero mampu meruntuhkan istana Sultan Sibori, artinya menggoncangkan. Ini Berang Linhua. Sibori akhirnya merelakan Maimunah dibawa pulang Dalero dan singgah di Tanaki. Jadi Tanaki wilayah Siau. Nah, ceritanya Batahi dan Maimunah berkenalan. Jadi di mata kedua anak manusia itu terdapat bunga-bunga cinta. Jadi kalau dalam cerita sebelumnya kan dikatakan bahwa Maimunah ini memberikan cincin kepada Batahi agar supaya suatu saat jika dia datang ke kerajaan Tabukan dia dapat mengenali. Jadi Batahi kepincut, Maimunah terpikat. Maimunah memberikan sebuah cincin emas kepada Batahi sebagai bukti cintanya. Cincin itu selalu dikenakan di jari manisnya. Jadi Batahi kemudian memperjuangkan cintanya. Ia berangkat ke Salurang. Kenapa dia berangkat ke Salurang? Karena ibunya itu adalah orang Salurang, itu Tihuang Sompo. Negeri ibunya menggunakan perahu boloto. Kemudian pergi ke kerajaan Tabukan. Jadi bukan perahu boloto yang seperti sekarang ya guys. Ini perahu boloto yang agak besar. Kemudian pergi ke kerajaan Tabukan, menyamar sebagai budak agar ia bisa dekat dengan Maimunah. Ini sinkron juga dengan cerita-cerita warisan dari leluhur kami. Maimunah satu-satunya orang yang mengenali Batahi dari cincin yang dikenakannya. Batahi membawa lari Maimunah ke Siau, dijemput oleh Panglima Hengkeng Naung di Tamako. Nah, jadi ternyata kehidupan Hengkeng Naung ini ada dalam kerajaan pemerintahan Raja Batahi. Jadi ini sudah menjelaskan bahwa Maka Ampo ini berbeda abad dari Hengkeng Naung Maka Ampo Urayan. Jadi Maka Ampo ini memang sudah dipastikan bahwa dia adalah leluhur dari raja-raja Sangihe dan Siau, sehingga cerita-cerita yang sebelumnya itu pun dapat kita koreksi. Tapi tidak apalah, anggaplah itu sebagai suatu wawasan, karena memang cerita itu sudah berkembang, tapi tidak masalah karena kita juga sama. Jadi dijemput oleh Panglima Hengkeng Naung di Tamako. Kejadian itu menimbulkan kemarahan pada diri Datu Udah di Tabukan. Tetapi karena diketahui bahwa Batahi dan Maimunah saling mencintai, maka redahlah amarah Datu Udah. Nah, ini ada versi yang berbeda. Kalau versi yang sebelumnya dari versi dari buku-buku yang ada pada saya itu mengatakan bahwa akhirnya Batahi itu dibawa oleh orang-orang Salurang untuk Makibuna Uwera. Jadi kerajaan Salurang yang membawa Batahi ke Tabukan untuk masuk minta. Apalagi sesudah itu Batahi dan Maimunah yang telah menjadi raja dan permaisuri melahirkan 2 orang anak laki-laki. Nah, ini mungkin versi dari mereka ya guys. Kalau versi yang ada pada saya itu mereka berdua istilah dilamar secara baik-baik oleh kerajaan Salurang. Jadi karena dari wilayah ibunya ini. Tapi dalam versi Siau ini mereka menceritakan. Ya mungkin mereka kan tidak tahu lebih dalam, kan ini kan kejadian terjadi di Sangir Besar.
melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Mona Sehiwu, dan yang kedua belum dinamai sampai pada Batahi dan Maimunah pergi ke Tabukan bersama putranya yang masih bayi itu. Oleh Raja Uda, kedatangan menantu putri dan cucunya disambut dengan sukacita. Raja Uda pun memberi nama kepada cucunya yaitu Rarame Nusa, yang berarti mendamaikan pulau. Oke, jadi ini mendamaikan kedua kerajaan. Datu Batahi memerintah sejak tahun 1631 sampai tahun 1678. Pada masa pemerintahan Datu Batahi, wilayah kekuasaan Kedatuan Siau menjadi luas. Kedatuan Siau memiliki aset tanah dari Kabaruan, Talaut Selatan, Tamako, beberapa bagian tanah di Salurang, Lembe, Bangka, Tarise, Gangga, Siladen, Bunaken, Singkil, Kaidipang, sampai ke Leok Buol. Jadi perluasan wilayah Kedatuan Siau itu tidak lepas dari peran strategis dari Panglima Perang Hengking Nau yang aktif berekspansi sejak masa pemerintahan Datu Winsurangi. Nah, disinilah periode dari si pangeran ini, Laksamana Hengking Nau ini ada dalam pemerintahan Winsurangi sampai ke Batahi. Nah, selama menjabat sebagai Datu, jadi Batahi pernah berkunjung ke Makassar. Jadi Batahi ini juga ceritanya adalah leluhur dari tetek moyang kami. Saat itu sulit dicari seseorang yang dengan berani melakukan perjalanan jauh. Nah, sesudah Panglima Hengking Nau meninggal dunia, maka seorang pemuda pengaruh laut bernama Nangkoda menjawab keinginan rajanya. Sementara hubungan Kedatuan Siau dengan Kesultanan Ternate buruk akibat Maimunah gagal dinikahi Sultan Sibori. Dendam sang Sultan terus membara. Sultan Sibori meminta bantuan dari VOC Belanda untuk mengerahkan armada laut yang super canggih agar bersekutu melakukan agresi militer dan dapat dengan mudah mengalahkan armada laut Kedatuan Siau. Melumpuhkan kekuatan militer di balik benteng Gurita di sebelah barat Pulau Siau dekat dengan pusat pemerintahan dan benteng Santa Rosa di sebelah timur dekat dengan pusat militer Kedatuan Siau. Hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusa Utara kala itu berhasil menjadi sekutu Sultan Sibori. Jadi Sultan Sibori ini memanfaatkan Belanda untuk menguasai wilayah-wilayah di Nusa Utara. Nah, Belanda ini memanfaatkan uang untuk mengadu domba para raja, karena pada waktu itu para raja masih kepincut dengan barang-barang yang dibawa dari Belanda. Jadi politik adu domba, jadi mengolog. Jadi VOC ini keberhasilan mereka itu karena mereka masuk sebagai seorang pedagang. Seperti yang terjadi sekarang ini, guys. Banyak orang-orang yang menjadi sekutu dari perusahaannya karena masalah finansial. Sekutu itu 2 kali melakukan agresi militer. Agresi pertama gagal menghancur-leburkan Siau. Tetapi sejak saudara dekat, jadi agresi pertama ini yang dilakukan oleh Sultan Sibori dan Belanda ini sudah saya ceritakan pada video yang sebelumnya bahwa mereka dikalahkan oleh pasukan Siau dan pasukan Sangir, yaitu kerajaan Mansowang dan kerajaan Karangetang. Jadi waktu itu memang kora-kora dari Kesultanan Ternate yang sudah dibantu oleh Belanda pun hancur lebur oleh orang-orang Sangir. Jadi mereka tidak berani menyerang Sangir. Mereka itu hanya memanfaatkan VOC. Dan sudah memanfaatkan pun mereka tetap kalah. Tetapi sejak saudara dekat kerajaan Tagulandang Mandorokang berhasil digait menjadi sekutu baru. Nah ini. Jadi Mandorokang ini ada dalam cerita yang sebelumnya itu Tagulandang itu bergabung dengan agresi Ternate dan VOC. Jadi mereka ini berhasil digait oleh VOC. Jadi VOC begini cara mereka mencari orang-orang sakti dan dibayar. Jadi jika orang-orang Nusa Utara ini bersatu dari zaman dulu para rajanya, maka VOC bahkan tidak dapat menginjakan kakinya di Nusa Utara, dan itu sudah terbukti. Jadi cara mereka itu memanfaatkan, mencari celah finansial. Oke? Berhasil digait menjadi sekutu baru pada agresi kedua dan meninggalnya Panglima Perang Hengking Nau. Maka beberapa rahasia strategi perang dari Kedatuan Siau di bawah komando langsung Datu Batahi terkuak, dan akhirnya Kedatuan Siau dapat dilumpuhkan pada agresi militer kedua. Jadi kedua ini karena sudah ada pemanfaatan dari sekutu dari Mandorokang itu Tagulandang. Mirip dengan versi tua yang ada pada buku yang ditulis oleh leluhur-leluhur kami. Namun Datu Batahi pantang menyerah dan tidak mau tunduk pada kekuasaan VOC dan Kesultanan Ternate. Ia dan pasukannya terus melakukan perlawanan sampai akhirnya Batahi diminta menandatangani perjanjian dengan pihak VOC yang kala itu berambisi menaklukkan kawasan utara Nusantara menjadi jalur rempah. Sejak saat itu Kedatuan Siau mengalami kemerosotan dari segi wilayah maupun perekonomiannya.
Bagi VOC, wilayah Siau tidak lebih penting daripada menguasai Maluku yang merupakan pusat rempah-rempah. Tetapi dengan membantu kepentingan, dendam dan cinta dari Sultan Sibori, jadi ini VOC ini mengikuti ini maksud dari Sibori. Sibori ini memanfaatkan VOC supaya membalaskan dendam. VOC mengikuti keinginan Sibori dalam rangka juga rempah-rempah. Jadi saling memanfaatkan. VOC berhasil menerapkan misi politik divide et impera. Divide et impera ini adu domba. Sultan Sibori setelah melapiskan dendam ke Sumatnya untuk melumpuhkan Siau, dirinya memilih kembali berkonsentrasi mengurus kesultanannya. Sejak saat itu pemerintahan Kedatuan Siau mudah diintervensi oleh kepentingan kolonial Belanda. Secara perlahan-lahan terjadi perubahan dalam masyarakat, termasuk terjadinya proses akulturasi budaya dalam bidang keagamaan dari Katolik menjelma Protestan. Jadi ini pengaruh-pengaruh Belanda ini sudah membawa Protestan. Jadi sebelumnya ini Katolik sudah datang ke Sangihe pada sejak abad ke-15. Masih gila-gilanya, masih hitam-hitamnya. Sedangkan proses ini dari Belanda ini nanti mulai itu sekitar abad ke-18. Jadi ada jeda berapa ratus tahun itu kekristenan di Sangihe itu ada dalam pengaruh dari gereja Katolik. Jadi mereka itu berani mengambil risiko sehingga banyak yang menjadi martir sampai di Maluku itu yang disebut dengan Franciscus Xaverius. Nah, sistem pemerintahan pun mengalami perubahan dari sistem kedatuan berubah menjadi sistem kerajaan. Jadi kalau zaman dulu disebut dengan kedatuan, masuknya Belanda dirubah menjadi sistem kerajaan. Tetapi pihak Belanda tidak mengambil sikap berlebihan dengan melakukan intervensi pada sendi-sendi utama pemerintahan. Terbukti dengan berjalannya fungsi Komorang Bobato Datu secara efektif sejak masa pemerintahan Datu Winsurangi sampai pada masa di pertengahan pemerintahan Datu Batahi. Batahi merupakan raja terakhir yang dibaptis oleh padri menurut tata cara Kristen Katolik. Jadi inilah cikal bakal gereja Katolik ada di Nusa Utara, di Talaut, di Sangir Besar, di Kahakitang dan Siau, karena mereka memang yang pertama membawa misionaris Kristen di wilayah ini. Hal yang berbeda dalam baptisan nama menurut versi Padri Katolik ialah penambahan nama di depan nama aslinya, sedangkan baptisan versi penginjil Belanda dilakukan dengan mengganti nama-nama dengan nama yang baru seperti misalnya Yakobus. Di Datu Batahi wafat pada tahun 1678 setelah memerintah selama 47 tahun. Datu Batahi dimakamkan di Ondong, yaitu kompleks pemakaman para datu yang kini sudah dibangun gereja Gemis Immanuel Ondong. Gedung gereja ini dahulu kala merupakan kompleks makam raja-raja yang memerintah di Istana Ondong. Jadi sebenarnya wilayah-wilayah seperti ini harus dipertahankan sebagai wilayah-wilayah peninggalan kerajaan. Jadi ada satu hal yang sangat disesalkan daripada orang-orang Sangihe pada zaman dulu, bahwa Belanda juga mengintervensi dari kehidupan kebudayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu Nusa Utara. Jadi politik mereka itu salah satunya itu membekukan kegiatan-kegiatan kebudayaan di daerah ini, karena kebudayaan itu kan sifatnya mempersatukan, sehingga dengan cara membekukan kegiatan kebudayaan maka mereka gampang mengintervensi. Sehingga kalau pada zaman dulu kan para penjajah bahkan bajak laut susah memasuki wilayah Sangihe, karena orang-orang itu dalam kehidupan budaya, kehidupan kepercayaan mereka itu kuat dalam melawan penjajah, orang-orang yang masuk. Tapi setelah budaya mulai diintervensi oleh orang-orang Belanda, maka persatuan itu mulai luntur sehingga lebih mudah orang-orang Belanda mengintervensi Sangihe. Tetapi melalui undang-undang kebudayaan yang sekarang juga dalam zaman pemerintahan Presiden Jokowi itu sudah mulai diangkat kembali. Jadi kebudayaan diangkat kembali karena sudah dilakukan penelitian di seluruh dunia bahwa banyak negara-negara Eropa sekarang sudah mengarah kepada ateisme. Banyak orang-orang yang sudah menjadi ateis karena sudah kehilangan akar budaya. Tetapi syukurlah kita orang-orang timur, kita memelihara akar budaya, dan akar budaya itu diinkulturasi dengan agama, maka agama menjadi kuat karena diperkuat oleh pilar-pilar yang didukung oleh pilar-pilar kebudayaan. Jadi kebudayaan menguatkan agama, agama memberkati budaya. Oke, jadi itulah kira-kira dapat dipahami oleh saudara-saudara sekalian, orang Sangihe, orang Siau, orang Talaut di mana saja. Kiranya Anda mau dan cinta mempelajari budaya serta cerita-cerita yang berasal dari Nusa Utara. Oke, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan pengucapan. I hope you like this program and don't forget to subscribe. Thank you.